Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan selalu aman ya. Perkenalkan, nama saya Dia Hasnalaili dari Pendidikan Kimia UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan solusi atau tindakan yang saya lakukan dalam rangka mensukseskan Sustainable Development Goals 2030. Dan sebelum itu, mari kita berkenalan dengan Sustainable Development Goals. Sustainable Development Goals merupakan rencana pembangunan global yang diluncurkan PBB bersama negara-negara anggotanya di New York, Amerika Serikat pada 25 September 2015. SDGs dirancang sebagai upaya mengubah dunia menjadi lebih baik dalam kurun waktu 15 tahun. Periode pelaksanaan SDGs dalam rentang waktu 2015 hingga 2030. Pelaksanaan SDGs berpegang pada prinsip No One Left Behind. Artinya, pembangunan SDGs dilaksanakan dalam segala lini kehidupan dan diasumsikan bahwa tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Ada 5 aspek yang diperhatikan dalam pelaksanaan SDGs, antara lain people, prosperity, peace, partnership, and planet. Target utama dari aspek people adalah mengakhiri kemiskinan dan kelaparan dalam bentuk apapun, serta menjunjung tinggi martabat dan kesetaraan. Dalam aspek prosperity, menjamin kehidupan yang sejahtera, serta pemenuhan kebutuhan yang selaras dengan alam. Dalam aspek peace, membangun masyarakat yang damai, adil, dan inklusif. Dalam aspek partnership, mengimplementasikan agenda global dengan kerjasama yang solid. Dalam aspek planet, melindungi sumber daya alam planet kita dan iklim untuk kepentingan masyarakat di masa depan. Aspek tersebut lalu dijabarkan ke dalam 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 169 target yang ingin dicapai, dan tujuan tersebut berlaku secara global, sehingga baik negara maju maupun negara berkembang berpartisipasi dalam mencapainya. Pelaksanaan SDGs di Indonesia diamanahkan kepada Kementerian PPN atau Bappenas. Bappenas memiliki tugas untuk merancang rencana pembangunan nasional, menyusun berbagai program dan strategi kampanye SDGs kepada masyarakat. Dalam mengkampanyekan dan menyukseskan SDGs, Bappenas bekerja sama dengan beberapa stakeholders atau pemangku kepentingan. Stakeholder tersebut terdiri atas 4 platform, yaitu pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, ormas dan media, serta filantropi dan pelaku usaha. Keempat platform tersebut memiliki perannya masing-masing. Lalu, apakah peran yang bisa dilakukan oleh mahasiswa pendidikan kimia UIN Wali Songo dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia? Sebagai bagian dari pendidikan kimia UIN Wali Songo, mahasiswa diharapkan dapat turut aktif dalam memberikan solusi untuk meningkatkan partisipasi SDGs dan melakukan riset guna membudayakan SDGs. Lalu apakah yang melatar belakangi dirancangnya SDGs? SDGs hadir untuk melakukan pembangunan dalam berbagai bidang. Pembangunan tersebut merupakan jawaban atas berbagai problematika yang kini dihadapi dunia, sehingga perlu adanya gerakan pembangunan di segala bidang. Dewasa ini, dunia dihadapkan pada problematika yang mengancam keberlangsungan hidup di masa depan. Padahal kita semua ingin kebutuhan kita hari ini dapat tercukupi dengan baik tanpa harus mengorbankan hak-hak generasi selanjutnya. Contoh masalah yang menjadi tantangan bagi setiap negara antara lain. Pada bidang pendidikan, kesenjangan kualitas pendidikan dan kurang meratanya akses pendidikan. Lalu, pada bidang lingkungan, pola produksi dan konsumsi yang kurang bertanggung jawab sehingga berpengaruh pada kelestarian lingkungan. SDGs hadir sebagai jawaban atas problematika dunia. SDGs dianggap sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan problematika saat ini. Upaya mengatasi masalah kualitas pendidikan dirancang dalam SDGs number 4, Quality Education. Kemudian ada SDGs number 12, Responsible Consumption and Production sebagai satu langkah pembangunan lingkungan. Dan berikut ini beberapa tindakan yang bisa dilakukan mahasiswa untuk menyukseskan SDGs di bidang pendidikan dan lingkungan.
Solusi atau tindakan dalam rangka menyukseskan SDGs di bidang pendidikan. Tingginya angka putus sekolah akibat kurangnya motivasi melanjutkan pendidikan serta kesenjangan akses pendidikan menjadi tantangan besar bagi negara berkembang, terutama Indonesia. Untuk meningkatkan angka partisipasi belajar, banyak program telah dilaksanakan pemerintah, antara lain program wajib belajar, pemenuhan sarana dan prasarana, serta yang terbaru, kebijakan Merdeka Belajar. Namun, program tersebut belum optimal, dan sebagai langkah nyata dalam mendukung program tersebut, saya bekerjasama dengan komunitas daerah, yaitu Sekolah Inspirasi Pedalaman Banjarnegara. Bersama-sama kami merancang program pengabdian mengajar di pedalaman Banjarnegara. Dalam pengabdian mengajar di pedalaman Banjarnegara, SIP melakukan berbagai program pengembangan minat anak-anak. Program yang dilaksanakan antara lain permainan kreatif dan edukatif, kelas siaga bencana, kelas cita-cita, dan praktik ilmu sains. Lalu, tindakan seperti apa yang bisa dilakukan untuk menyukseskan SDGs di era pandemi, terutama di bidang pendidikan? Di era pandemi ini, kita dihadapkan pada perubahan, dan perubahan tersebut menjadi tantangan baru terutama di dunia pendidikan. Pada masa ini, teknologi menjadi penghubung segala kegiatan, terutama kegiatan pendidikan. Kemajuan teknologi telah berkontribusi pada pembelajaran di masa pandemi. Akan tetapi, kemajuan teknologi ternyata belum bisa dirasakan semua kalangan, sehingga hal ini memicu munculnya problematika baru, yaitu meningkatnya kesenjangan pendidikan akibat teknologi. Kesenjangan teknologi antar daerah perkotaan dan pedesaan menjadi masalah. Banyak anak-anak yang bingung mencari referensi belajar dan mereka juga merasa kesulitan untuk memahami materi di kelas. Dalam rangka membantu pemerataan akses pendidikan, saya mengikuti program berbagi catatan belajar yang diadakan oleh komunitas Tata Muda bekerjasama dengan campaign.id. Dan kini catatan tersebut telah terkumpul secara online dan bisa diakses oleh siapapun. Catatan tersebut tidak hanya materi dari satu jenjang pendidikan saja, tapi catatan materi dari berbagai jenjang pendidikan, dari mulai sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Selain membagikan catatan, saya juga mengadakan short course untuk adik kelas. Saya memberikan mereka tambahan materi untuk persiapan PAS. Dalam short course tersebut, saya tidak hanya memberikan tambahan materi, tapi juga memberikan motivasi untuk menghadapi ujian. Kemudian, selain masalah pendidikan, dunia juga kini sedang menghadapi masalah lingkungan. Kegiatan konsumsi dan produksi yang tidak bertanggung jawab berpengaruh pada alam dan iklim bumi. Tumpukan sampah plastik, baik di daratan maupun di lautan, menjadi masalah bagi ekosistem. Energi fosil yang kian menipis memaksa manusia untuk segera menemukan energi yang terbarukan. Ketersediaan air bersih yang terus berkurang menjadi ancaman kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, melalui SDGs No. 12, Responsible Consumption and Production, diharapkan bisa menjadi solusi efektif dalam menjaga bumi dan iklim kita. Berikut ini aksi yang saya lakukan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik, yaitu membawa reusable bag untuk berbelanja dan selalu menyediakan tumbler air minum sendiri. Kemudian, dengan mematikan listrik apabila tidak digunakan merupakan salah satu aksi nyata dalam konsumsi yang bertanggung jawab. Membiarkan charger tercolok telah membuang energi sekitar 80%. Oleh karena itu, setelah selesai dipakai, jangan lupa cabut charger dari stop kontak. Bijak memakai air dapat menjaga siklus daur air. Melalui aksi ini, kita telah membantu menjaga kebersihan air bersih. Nah, itu tadi adalah solusi atau tindakan yang bisa kita lakukan dalam rangka menyukseskan Sustainable Development Goals 2030. Semoga teman-teman juga bisa melakukannya di rumah, karena melalui langkah kecil kita dapat membawa perubahan yang besar bagi bumi. Dan sebelum saya akhiri, saya ingatkan
kata. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.